Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Saukarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan mengupas Santo Yosef sebagai pribadi teladan dalam berdoa. Mari kita memulai bahasan kita dengan terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, sebagai pengikut Yesus, doa adalah bagian terdalam, bagian inti yang tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita sehari-hari. Kita pun melihat bagaimana Yesus sungguh menjadikan doa sebagai pusat hidupnya. Berulang kali penulis Injil memberi gambaran, Yesus pergi seorang diri ke tempat sepi sepanjang malam untuk berdoa. Doa mendapat tempat yang istimewa. Doa menjadi bagian yang sangat intim bagi Yesus. Doa yang murni, doa yang asli, yang genuine, yang betul-betul mengalir dari sebuah relasi mendalam manusia dengan Allah, itu sangat menarik perhatian. Kita melihat banyak tempat ramai dikunjungi orang-orang yang ingin mendekat kepada Tuhan. Kalau mereka mendengar di tempat itu ada pribadi-pribadi yang tekun berdoa. Ada banyak sekali tempat-tempat retret atau apapun yang dikunjungi banyak orang, karena di sana ada kegiatan doa yang menarik hati. Itu juga sudah dialami oleh Yesus. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Yesus, ajarilah kami berdoa." Guru-guru yang lain mengajari murid-muridnya berdoa. Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Orang Farisi mengajari murid-muridnya berdoa. Ajarilah kami berdoa. Lalu, sebagai jawaban, Yesus mengajari kita doa apa? Doa Bapa kami. Kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan katakan, Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Doa menjadi sebuah relasi pribadi antara aku dan Tuhan. Kita bisa menggunakan banyak metode doa, tetapi kuncinya adalah apakah metode itu membawa aku memiliki relasi yang makin erat, dekat dengan Allah atau tidak. Karena ujung-ujungnya adalah relasi pribadiku yang mendalam dengan Tuhan. Santo Yohanes Salib, dia memberi keterangan begini. Dalam doa,
Metode itu nggak penting. Metode doa itu nggak penting. Yang terpenting adalah di dalam hati aku memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Allah. Di dalam hati aku memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Memiliki kasih. Tanpa ini semua, aneka metode itu tidak berguna, tidak berarti. Maka tepatlah kalau Yesus meminta masuk kamar, tidak perlu dilihat orang, hanya engkau dan Tuhanmu saja. Berdoalah di sana. Sahabat yang terkasih, apa yang diajarkan Yesus, apa yang dia lakukan, itu mengalir dari pengalamannya selama dia hidup di keluarga di Nazaret. Santo Yosef sebagai seorang bapak, sebagai seorang Yahudi, dia memiliki tanggung jawab untuk mengajari anak-anaknya bagaimana memiliki relasi yang hebat, yang dekat dengan Allah. Kita sudah pernah melihat kisah ini ketika saya membahas Santo Yosef, ayah Yesus. Tanggung jawab seorang ayah adalah salah satunya mendidik anak-anaknya untuk mengerti hukum Tuhan, untuk mencintai hukum Tuhan, dan kemudian melakukannya. Di dalamnya adalah bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Situasi yang baik ini dipraktekkan di keluarga kecil di Nazaret. Santo Yosef membawa Maria, membawa Yesus untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai seorang Yahudi, doa-doa yang dipanjatkan oleh Yosef berasal dari kitab suci, berasal dari mazmur-mazmur. Mereka melambungkan doa-doa pujian kepada Tuhan. Itu pasti, karena ada hukumnya. Dan sebagai orang tua, sebagai ayah, dia harus melakukannya. Dia harus memimpin, dia harus menjamin bahwa semua orang di dalam keluarganya itu menjalankan perintah Tuhan, termasuk mendoakan mazmur. Tetapi dalam perjalanan waktu, pusat doa yang dialami oleh Yosef berubah, bergeser. Kini pusatnya adalah Yesus. Menarik kalau kita mundur sejenak, melihat bagaimana mereka meyakinkan remaja Yesus yang waktu itu tinggal di Bait Allah di Yerusalem untuk pulang. Mereka harus meyakinkan Yesus untuk meninggalkan apa yang menjadi kesukaannya. Ketika Yesus masih remaja mengatakan, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Yosef dan Maria harus merayu, membujuk, dan pasti tidak memaksa. Untuk Yesus mau, ayo kita pulang ke Nazaret. Dan di sanalah mereka sama-sama belajar. Keluarga itu, rumah itu menjadi sekolah doa. Keluarga itu harus menjadi sekolah doa. Semua keluarga. Dan di sini mencontoh apa yang dilakukan oleh Santo Yosef, berdoa bersama itu sangat penting. Berdoa bersama seluruh anggota keluarga itu sangat penting. Meluangkan waktu sejenak. Pasti kalau kita hanya mencari kapan nganggurnya, waduh anak-anak nggak bisa jam sekian karena belajar, waduh bapak nggak bisa jam sekian karena belum pulang kerja, aduh ibu jam sekian belum bisa. Kalau mencari ketemu dan nganggurnya pasti tidak bisa. Tapi harus dirumuskan, harus ditentukan kapan kita bersama berkumpul untuk berdoa. Mungkin tidak lama, 5 menit atau 10 menit bersama-sama berdoa. Sebagai satu keluarga, seperti Yosef bersama Maria dan Yesus di tengah-tengah mereka berdoa. Doa keluarga, doa bersama ini sangat-sangat penting. Maka Yesus kemudian dalam pengajaran-pengajarannya seperti yang saya singgung di depan tadi,
mengembalikan doa kepada kegiatan di rumah. Tutuplah pintu kamarmu. Anggota di rumah itu sajalah yang tahu. Kalian berdoa, tidak perlu digembar-gemborkan. Maka saya di sini sangat mendorong Anda sekeluarga memiliki kebiasaan berdoa bersama. Mencontoh kebiasaan yang dilakukan Santo Yosef dan Maria dan Yesus di tengah-tengah mereka untuk berdoa. Sahabat, mari kita mengakhiri belajar kita hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.